Di dunia yang haus energi, di tengah badai krisis dan perebutan sumber daya, satu teknologi lama kini bangkit dengan wajah baru. Bukan turbin angin, bukan panel surya, tapi inti atom. Selama puluhan tahun, kata nuklir identik dengan ketakutan, dengan ledakan, perang, dan kehancuran. Tapi kini, nuklir berubah arah dari senjata menjadi penyelamat. Sebuah revolusi kecil secara harfiah. Reaktor nuklir mini modular. Kecil tapi bertenaga. Diam tapi efisien. Dirancang untuk masa depan, di mana energi tak lagi jadi senjata, tapi fondasi kekuatan baru umat manusia. Di laboratorium tersembunyi, di gurun, di bawah tanah, bahkan di laut, para insinyur sedang membangun mesin yang bisa mengubah segalanya. Inilah era baru energi nuklir, dan perlombaan baru saja dimulai. Di masa lalu, nuklir adalah simbol kekuatan besar. Sebuah menara raksasa berdiri di tengah kota, dikelilingi lapisan beton tebal dan jaringan keamanan ketat. Tapi dunia berubah. Kebutuhan energi semakin meluas, sementara ruang, biaya, dan waktu semakin terbatas. Lalu lahirlah sebuah konsep baru, Small Modular Reactor. Reaktor yang tidak lagi terikat oleh ukuran, tapi oleh efisiensi. Sebuah sistem yang bisa dibangun di pabrik, bukan di lapangan. Dikirim dalam kontainer, dirakit di lokasi, dan siap beroperasi dalam hitungan bulan, bukan tahun. Inilah bentuk baru tenaga nuklir, kompak, fleksibel, dan sepenuhnya modular. Satu unit SMR mampu menghasilkan listrik hingga 300 megawatt, cukup untuk memberi daya pada sebuah kota kecil. Tapi, keunggulannya bukan pada kapasitas, melainkan pada skalabilitas. Butuh lebih banyak daya? Tambahkan modul. Butuh mobilitas? Pindahkan unitnya. Disinilah letak kekuatan sejati SMR, fleksibilitas strategis yang belum pernah dimiliki reaktor konvensional. Sistem pendinginnya berbeda, bukan dengan pompa tekanan tinggi yang rentan gagal, tapi dengan pendinginan pasif, memanfaatkan sirkulasi alami tanpa campur tangan manusia. Bahkan saat seluruh sistem mati, reaktor tetap tenang. Tak ada ledakan, tak ada kebocoran, hanya keseimbangan termal yang dijaga oleh desainnya sendiri. Lapisan keamanannya berlapis-lapis. Wadah baja reaktor, pelindung neutron, ruang containment kedap tekanan, hingga sistem shutdown otomatis yang bisa mematikan inti reaktor dalam hitungan detik. Semua dirancang dengan satu prinsip. Jika reaktor besar terlalu beresiko, buatlah reaktor kecil yang mustahil gagal. Dan itulah inti dari teknologi ini. Kesederhanaan yang berlapis kecerdasan. Setiap komponen diproduksi di lingkungan terkendali, diuji sebelum dikirim, memastikan tingkat konsistensi yang tak mungkin dicapai oleh proyek nuklir konvensional. Dalam 1 dekade terakhir, puluhan desain SMR dikembangkan. Ada yang menggunakan bahan bakar uranium rendah, ada yang memakai garam cair, bahkan logam cair sebagai pendingin. Beberapa berbentuk silinder, beberapa berbentuk kapsul bawah tanah. Tapi semuanya memiliki satu visi, membawa energi nuklir kemanapun tanpa resiko yang dulu menakutkan dunia. Dari daerah terpencil, tambang, pangkalan militer, hingga bahkan kapal laut besar. SMR dirancang untuk bekerja di tempat yang sebelumnya mustahil dijangkau oleh energi nuklir. Ia bukan sekedar mesin, ia adalah arsitektur energi masa depan. Satu langkah kecil dalam ukuran, tapi satu lompatan besar dalam strategi teknologi global. Di atas kertas, SMR hanyalah reaktor mini. Tapi di balik desain kecil itu, tersembunyi kekuatan strategis yang luar biasa. Dalam dunia militer modern,
energi adalah senjata. Tanpa daya, radar berhenti, sistem komunikasi padam, drone tak bisa terbang. Dan disitulah Small Modular Reactor memainkan peran barunya. Reaktor mini ini bisa membeli suplai listrik terus-menerus selama lebih dari 10 tahun tanpa perlu bahan bakar tambahan. Tak peduli badai, embargo atau perang, selama reaktor tetap hidup, pangkalan tetap berfungsi. Bayangkan sebuah pangkalan terpencil di kutub utara di tengah suhu minus 40 derajat. Tak ada jalur logistik, tak ada jaringan listrik. Tapi di bawah tanahnya, sebuah unit SMR berdiam diri, memberikan panas, tenaga, dan kehidupan bagi seluruh fasilitas. Tak ada suara mesin, tak ada asap. Hanya aliran energi yang konstan, senyap tapi vital. Itulah kekuatan diam yang kini diburu negara-negara besar. Amerika Serikat mengembangkan program Project Pale, reaktor modular portable untuk pangkalan militer jarak jauh. Rusia sudah lebih dulu memamerkannya. Di atas Laut Arktik, sebuah kapal bernama Akademik Lomonosov berlayar membawa 2 reaktor kecil yang mampu memberi daya pada kota-kota pesisir terpencil. Cina melangkah lebih jauh. Mereka merancang SMR untuk kapal perang, pulau buatan, dan instalasi militer lepas pantai. Karena siapapun yang menguasai energi mandiri, menguasai waktu. Dan dalam peperangan modern, waktu berarti kemenangan. Bagi kekuatan besar dunia, SMR bukan sekedar sumber daya, tapi alat kontrol geopolitik. Bayangkan kemampuan menyalakan kota atau mematikannya, menggerakkan armada tanpa pasukan bahan bakar, menjalankan sistem persenjataan tanpa takut kehabisan energi. Itulah masa depan pertarungan tak terlihat, the silent war of energy supremacy. Dan di tengah perlombaan itu, satu hal menjadi jelas. Reaktor mini ini bukan hanya teknologi energi. Ia adalah senjata strategis baru di abad ke-21. Senjata yang tidak meledak, tapi menguasai dunia dalam senyap. Dunia sedang berpacu, bukan dengan peluru, bukan dengan rudal, tapi dengan energi. Di balik meja perundingan dan laporan ekonomi, negara-negara besar tengah mempersiapkan babak baru perlombaan global, perlombaan reaktor modular. Amerika Serikat memimpin dengan proyek NuScale Power, sistem SMR pertama yang mendapat persetujuan penuh dari Badan Pengawas Nuklir. Reaktornya kecil, hanya seukuran gedung 3 lantai, tapi bisa menghasilkan lebih dari 70 megawatt per unit. 12 unit disusun dalam satu kolam pendingin besar, menghasilkan energi lebih dari 800 megawatt, cukup untuk seluruh kota menengah. Di Rusia, mereka tak menunggu masa depan. Mereka sudah meluncurkannya. Akademik Lomonosov, pembangkit listrik terapung pertama di dunia. 2 reaktor kecil di atas kapal, melintasi perairan Arktik. Memberi daya pada kota, industri, bahkan pangkalan militer di garis es utara. Sementara itu, Cina bergerak dengan kecepatan senyap tapi pasti. Proyek Linglong 1 atau ACP-100 menjadi simbol ambisi nuklir mereka. Reaktor modular yang bisa dibangun di darat, di laut, bahkan di pulau buatan. Menjadikannya aset strategis di Laut Cina Selatan. Korea Selatan tak mau tertinggal. Mereka mengembangkan smart reaktor, desain kecil dengan sistem keamanan otomatis penuh. Dirancang untuk diekspor ke negara-negara berkembang. Kanada dan Inggris ikut dalam permainan dengan perusahaan-perusahaan baru yang berlomba menciptakan versi paling aman, paling efisien, dan paling cepat diproduksi. Semua berangkat dengan tujuan sama, menguasai pasar energi bersih masa depan. Tapi di balik label energi hijau, setiap proyek SMR adalah langkah politik yang sangat terukur. Karena siapa yang mengendalikan reaktor, mengendalikan jaringan energi. Dan siapa yang mengendalikan energi, mengendalikan arah dunia. Inilah perlombaan yang tidak ditayangkan di televisi, tidak disiarkan dalam berita utama, tapi berlangsung di ruang rapat tertutup dan fasilitas bawah tanah. Amerika, Rusia, Cina, Eropa, semuanya berpacu menuju tujuan yang sama.
Sebuah dunia di mana reaktor mini menjadi mata uang kekuatan baru. Dan dalam keheningan persaingan ini, satu pertanyaan menggema di balik setiap proyek. Siapa yang akan menjadi yang pertama untuk benar-benar menyalakan masa depan? Setiap kemajuan membawa bayangan. Dan di balik kecanggihan reaktor mini ini, ada pertanyaan besar yang belum terjawab. Seberapa aman teknologi ini? Benar-benar aman? Para ilmuwan berbicara tentang desain pasif, sistem otomatis, dan kontrol digital. Tapi, sejarah sudah berulang kali membuktikan bahwa yang disebut tidak mungkin gagal seringkali hanya menunggu waktu. Kegagalan kecil di sistem pendingin, gangguan sensor, serangan siber yang tak terdeteksi. Dalam dunia yang terhubung penuh, ancaman bukan lagi datang dari luar, tapi dari dalam sistem itu sendiri. Lalu ada persoalan lain yang tak kalah gelap. Limbah radioaktif. Reaktor mini tetap menghasilkan residu nuklir, dan skala kecil tidak berarti masalahnya kecil pula. Di mana limbah itu disimpan? Siapa yang menjaganya selama ratusan tahun ke depan? Pertanyaan-pertanyaan itu menggantung tanpa jawaban pasti. Di sisi lain, dunia bergerak cepat. Krisis energi makin nyata. Dan ketika kebutuhan mendesak, batas antara kehati-hatian dan keberanian semakin kabur. Bagi sebagian orang, SMR adalah penyelamat planet, solusi atas emisi karbon dan ketergantungan fosil. Bagi yang lain, ia adalah bom waktu baru, tersebar di seluruh dunia, menunggu kesalahan pertama. Namun, seperti semua teknologi besar dalam sejarah, bukan mesinnya yang menentukan arah, tapi manusia yang mengendalikannya. Jika dikelola dengan bijak, SMR bisa menjadi fondasi dunia yang lebih bersih, lebih efisien, dan lebih mandiri. Tapi jika digunakan untuk ambisi, untuk dominasi, atau untuk perang, maka sejarah mungkin akan mengulang dirinya. Hanya dalam skala yang lebih kecil dan lebih senyap. Di persimpangan antara inovasi dan kehancuran, umat manusia kembali dihadapkan pada pilihan yang sama. Apakah kita akan mengendalikan energi ini, atau justru membiarkannya mengendalikan kita? Satu hal pasti, perlombaan telah bermulai. Dan masa depan energi tak lagi bisa dipadamkan.